makhluk hidup dibedakan menjadi makhluk hidup yang berukuran kecil dan makhluk hidup yang berukuran besar. Makhluk hidup yang berukuran kecil misalnya bakteri, alga, amuba. Makhluk hidup yang berukuran kecil dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Makhluk hidup yang berukuran besar seperti jamur, lumut, cacing. Makhluk hidup yang berukuran besar dapat dilihat dengan langsung tanpa bantuan mikroskop. Dengan kata lain, makhluk hidup yang berukuran besar dapat dilihat dengan mata langsung. Klasifikasi 5 kingdom yang terdiri dari plantae, fungi, animalia, protista, dan monera. Contoh kingdom monera seperti bakteri dan alga. Kingdom monera yaitu makhluk hidup yang bersel satu atau uniseluler dan selnya bersifat prokaryotik, tidak memiliki membran inti. Kemudian, mampu berkembang biak dengan membelah diri. Contoh anggota monera misalnya bakteri dan alga hijau. Bakteri yang terdapat di lingkungan kita ada yang bermanfaat dan ada pula yang berbahaya bagi kehidupan manusia. Contoh bakteri yang bermanfaat bagi kehidupan manusia misalnya bakteri Escherichia coli yang berperan membantu memproduksi vitamin K melalui proses pembusukan sisa makanan. Sedangkan bakteri yang membahayakan bagi kehidupan manusia misalnya bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan penyakit TBC atau tuberkulosis paru-paru. Kingdom protista. Kingdom protista adalah makhluk hidup bersel satu, uniseluler, dan bersel banyak atau multiseluler, sederhana dan berkoloni. Selnya bersifat eukaryotik, artinya memiliki membran inti. Ada 3 kelompok kingdom protista. Yang pertama, protista mirip hewan atau protozoa. Berdasarkan alat geraknya, terdiri dari rhizopoda, alat gerak berupa Pseudopodium, contohnya Amuba proteus. Flagellata, alat gerak berupa flagellum, contohnya Trypanosoma gambiensis. Ciliata, alat gerak berupa cilia, contohnya Didinium. Sporozoa, tidak memiliki alat gerak, contohnya Plasmodium malariae. Kelompok yang kedua, protista mirip tumbuhan atau alga. Berdasarkan jenis pigmennya, alga dapat dibedakan menjadi alga hijau, alga keemasan, alga pirang, alga merah, alga api, Euglonophyta. Kelompok yang ketiga, protista mirip jamur. Misalnya Myxomycota dan Oomycota. Berikutnya, kelompok jamur atau fungi. Kelompok jamur atau fungi merupakan kelompok makhluk hidup yang tidak berklorofil, berspora, tidak mempunyai akar, batang, dan daun. Jamur hidupnya di tempat yang lembab. Bersifat saprofit, artinya organisme yang hidup dan makan dari bahan organik yang sudah mati atau yang sudah busuk. Dan bersifat parasit, artinya organisme yang hidup dan menghisap makanan dari organisme lain yang ditempelinya. Tubuh jamur terdiri atas benang-benang halus yang disebut hifa. Hifa saling bersambungan membentuk miselium. Pada umumnya, jamur berkembang biak dengan spora yang dihasilkan oleh sporagium. Contoh makhluk hidup yang termasuk kelompok jamur adalah jamur roti, ragi tapai, jamur tiram putih, dan jamur kayu. Berikut ini adalah beberapa kelompok jamur atau fungi. Yang pertama, Zygomycotina. Yang kedua, Ascomycotina. Yang ketiga, Basidiomycotina. Yang keempat, Deuteromycotina. Masing-masing kelompok jamur ini memiliki jenis-jenis yang berbeda. Misalnya, yang pertama, jamur tempe, Rhizopus oligosporus. Yang kedua, jamur roti, Rhizopus stolonifer. Jamur tempe dan jamur roti
merupakan bagian dari jamur Zycomycotina. Kemudian jamur tape, Aspergillus oryzae. Jamur antibiotik, Penicillium notatum. Jamur tempe dan jamur antibiotik merupakan bagian dari jamur Ascomycotina. Berikutnya, jamur tiram, Pleurotus ostreatus. Dan jamur kuping, Auricularia polytricha. Jamur tiram dan jamur kuping merupakan jenis jamur Basidiomycotina. Berikutnya, jamur penyebab busuk pada tanaman dan jamur penyebab penyakit kurap. Jamur penyebab busuk tanaman dan jamur penyebab penyakit kurap merupakan bagian dari kelompok jamur Deuteromycotina. Kelompok tumbuhan, Plantae. Kelompok tumbuhan atau Plantae terdiri dari kelompok lumut, Bryophyta, kelompok paku-pakuan, Pteridophyta, kelompok tumbuhan berbiji, Spermatophyta. Lumut merupakan kelompok tumbuhan yang tidak berpembuluh, berkembang biak dengan spora, dan hidup di tempat yang lembab. Contoh lumut misalnya lumut hati, lumut daun, dan lumut tanduk. Paku-pakuan, tumbuhan pakuan merupakan kelompok tumbuhan yang berpembuluh, berkembang biak dengan spora, hidup di tempat yang lembab. Contoh pakuan misalnya paku purba, paku kawat, dan paku sejati. Tumbuhan berbiji merupakan kelompok tumbuhan berpembuluh yang dapat berkembang biak dengan biji, tuna, setek, dan lain-lain. Tumbuhan berbiji terdiri dari berbiji terbuka, Gymnospermae, misalnya melinjo, dan berbiji tertutup, Angiospermae, misalnya mangga. Berikutnya, kelompok hewan atau animalia. Kerajaan hewan atau kingdom animalia terdiri dari hewan invertebrata atau avertebrata dan hewan vertebrata. Hewan invertebrata atau avertebrata adalah kelompok hewan yang tidak bertulang belakang. Sedangkan hewan vertebrata adalah kelompok hewan yang bertulang belakang. Sekarang, mari kita lihat penjelasan lebih lanjut mengenai hewan invertebrata dan hewan vertebrata. Kelompok hewan invertebrata tidak bertulang belakang. Misalnya, Porifera, hewan berpori seperti Spongilla dan Euspongia. Kemudian, Colenterata, hewan berongga seperti ubur-ubur dan hidra. Selanjutnya, Moluska, hewan lunak, misalnya siput dan cumi-cumi. Kemudian Hermes, cacing, misalnya cacing pita, cacing tanah. Kemudian Anthropoda, hewan dengan kaki berruas-ruas, misalnya kelabang atau lipan dan udang. Selanjutnya, Enchidodermata, yaitu hewan berkulit duri, misalnya bintang laut dan landak laut. Selanjutnya, kelompok hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang, misalnya ikan atau Pisces, seperti ikan betik, ikan arwana. Selanjutnya, reptil atau reptilia, yaitu seperti buaya dan ular. Kemudian amfibi, misalnya katak emas, salamander. Berikutnya, burung atau apes, misalnya burung beo dan burung kakak tua. Selanjutnya, mamalia, seperti kelelawar dan kera. Perlu diingat, reptil adalah kelompok hewan melata. Amfibi adalah kelompok hewan yang dapat hidup di dua tempat, seperti di air dan di darat. Dan mamalia adalah kelompok hewan yang menyusui. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan bersama kami Sumayasa Dum Edukasi. Mari merangkum. Tujuan umum klasifikasi makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Makhluk hidup diklasifikasikan berdasarkan tiga hal, yaitu pertama, berdasarkan persamaan dan perbedaan. Yang kedua, berdasarkan ciri bentuk tubuh atau morfologi, dan berdasarkan alat dalam tubuh atau anatomi. Serta yang ketiga, berdasarkan manfaat,
ukuran, tempat hidup, dan cara hidup. Takson merupakan urutan klasifikasi makhluk hidup, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah, yaitu kingdom, phylum, diviso, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Kunci determinasi merupakan kunci yang dipergunakan untuk menentukan phylum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, atau spesies. Dasar yang dipergunakan adalah identifikasi dari makhluk hidup dengan menggunakan kunci dikotom. Terima kasih telah menyaksikan video ini.